Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA kelas 8, yaitu bab struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan ini meliputi jaringan pada tumbuhan, akar, batang, daun, dan bunga. Jaringan tumbuhan. Yang pertama, jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan ini meliputi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kita bahas jaringan yang pertama, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terus-menerus membelah. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan sekunder. Jaringan primer merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Contoh jaringan meristem primer adalah ujung batang dan ujung akar. Jaringan meristem sekunder merupakan jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa, yaitu kambium dan kambium gabus. Penyusun jaringan tumbuhan yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu ada 4. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdapat pada permukaan organ-organ tumbuhan primer seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan, yaitu atau yang disebut derivat epidermis, misalnya stoma, trikoma, sel kipas, sistolit, sel silika, dan sel gabus. Yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan ini terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan kegiatan proses fisiologis. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan tingkat tinggi berupa xilem dan floem. Xilem terdiri atas trachea, tracheid, serta unsur lain seperti serabut xilem dan parenkim xilem. Xilem itu sendiri merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks yang terdiri atas berbagai macam bentuk sel. Xilem berfungsi mengangkut air dari akar melewati batang dan menuju ke daun. Jaringan pengangkut floem merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem terdiri atas buluh tapis, unsur-unsur tapis, sel pengiring, parenkim, floem, dan serabut floem. Yang keempat yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memberi kekuatan bagi tumbuhan. Jaringan ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim terdiri atas sel-sel yang bagian sudut dinding selnya mengalami penebalan selulosa dan sel-selnya hidup. Jaringan sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. Jaringan yang kelima yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus tersusun atas sel-sel gabus yang berbentuk memanjang berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Yang kedua, struktur pada tumbuhan yaitu akar. Akar merupakan organ tubuh tumbuhan tingkat tinggi yang amat penting. Fungsi akar yang pertama, menambatkan tubuh tanaman pada tanah. Yang kedua, menyerap air dan zat hara yang terlarut di dalam tanah, serta mengalirkannya ke batang dan daun.
Fungsi yang ketiga yaitu menyimpan cadangan makanan. Jaringan-jaringan yang membentuk pada akar yaitu epidermis. Epidermis akar terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Epidermis akar umumnya tidak berkutikula. Pada daerah dekat ujung akar, sel-sel epidermis ini termodifikasi menjadi bulu-bulu akar. Bulu akar berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Jaringan yang kedua yaitu korteks. Korteks merupakan daerah antara epidermis dengan silinder pusat. Fungsi korteks sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan yang ketiga yaitu endodermis. Lapisan endodermis akar terletak di sebelah dalam korteks, yaitu berupa sebaris sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Jaringan yang terakhir yaitu stele. Silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis. Di dalamnya terdapat pembuluh kayu atau silem, pembuluh tapis atau floem yang sangat berperan dalam proses pengangkutan air dan mineral, dan perisikel yang berada tepat di sebelah dalam endodermis. Perisikel berfungsi membentuk akar cabang. Struktur pada tumbuhan yang ketiga yaitu batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting. Fungsi batang yang pertama yaitu mendukung tubuh tumbuhan. Yang kedua, sebagai alat transportasi air, mineral, dan bahan-bahan makanan. Yang ketiga, merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, dan bunga. Sistem jaringan yang menyusun batang meliputi epidermis, korteks, dan stele. Jaringan epidermis batang terdiri atas selapis sel. Pada permukaan batang terdapat lubang-lubang yang dinamakan lentisel sebagai tempat keluar masuknya udara. Jaringan yang kedua yaitu korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim dan jaringan penguat seperti kolenkim dan sklerenkim. Jaringan yang terakhir yaitu stele. Di sebelah dalam korteks terdapat silinder pusat atau stele yang tersusun oleh jaringan pengangkut silem dan floem, serta jaringan parenkim yang membentuk empulur. Akan tetapi pada perbedaan yang jelas antara batang dikotil dan monokotil pada stele. Struktur tumbuhan yang keempat yaitu daun. Daun merupakan organ yang paling luas permukaannya. Organ ini efektif untuk menyelenggarakan fotosintesis dan penguapan. Daun disusun oleh beberapa jaringan, di antaranya yang pertama epidermis. Epidermis daun merupakan lapisan terluas yang biasanya terdiri atas satu lapisan sel pipih, berdinding tebal, dan kadangkala dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Stomata berperan dalam proses transpirasi daun dan penyerapan zat-zat dari sekelilingnya. Yang kedua, jaringan mesofil. Mesofil daun terdiri atas jaringan parenkim yang dapat dibedakan atas parenkim palisade atau jaringan pagar atau tiang dan parenkim spon atau jaringan bunga karang. Sel-sel penyusun parenkim palisade tersusun rapat, banyak mengandung klorofil sehingga pada bagian inilah berlangsung
fotosintesis atau asimilasi zat karbon. Adapun jaringan bunga karang tersusun atas sel-sel yang bentuk dan letaknya tidak beraturan, banyak mempunyai ruang antar sel, dan tidak mempunyai banyak kloroplas. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Berkas pengangkut terdapat pada tulang daun. Tipe berkas pengangkut ini sama dengan tipe berkas pengangkut pada batang. Selain sebagai alat transportasi, tulang daun juga berfungsi sebagai penguat daun. Jaringan yang keempat yaitu jaringan tambahan. Pada tumbuh-tumbuhan tertentu dapat ditemukan adanya sel-sel khusus pada daun, misalnya saluran getah, sel-sel kristal, dan kelenjar. Sel-sel tersebut umumnya terdapat pada mesofil daun. Bisa kita lihat ini gambar dari struktur daun. Lalu, tumbuhan monokotil dan dikotil. Perbedaannya untuk tumbuhan ini, yang pertama, xilem dan floem tumbuhan monokotil tidak terdapat kambium, tetapi untuk tumbuhan dikotil terdapat kambium. Yang kedua, susunan berkas pengangkutnya untuk tumbuhan monokotil terbesar atau tidak teratur. Sebaliknya, untuk tumbuhan dikotil berkas pengangkutnya melingkar atau konsentris. Untuk stele, tumbuhan monokotil tidak terlihat jelas dan seolah-olah menyatu dengan korteks. Tetapi untuk tumbuhan dikotil, stelenya terlihat jelas. Yang keempat, tumbuhan monokotil tidak terdapat empulur. Tetapi terdapat empulur pada tumbuhan monokotil pada bagian pusat stele. Nah, yang terakhir yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, inilah bagian-bagian bunga yang meliputi mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, kelopak dasar bunga. Nah, kita akan mempelajari fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Dalam fotosintesis, prosesnya terdapat persamaan berikut, yaitu 6C0CO2 plus 6H2O plus cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Dalam fotosintesis ini, energi cahaya bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida CO2 dan 6 molekul air H2O untuk menghasilkan 1 molekul glukosa atau C6H12O6. Pada gambar itu bentuknya gula. Dan 6 molekul oksigen O2. O2 adalah udara. Dari hasil tersebut, CO2 atau karbon dioksida dikonversikan menjadi glukosa padat untuk dikonsumsi tumbuhan bersama air. Sedangkan oksigen O2 dilepaskan ke udara. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang struktur tumbuhan. Yang kedua, kita akan mempelajari teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu panel surya atau solar cell. Kita bisa lihat gambarnya, ini terdapat pada lampu di jalan besar. Yang kedua, sensor cahaya. Kita bisa lihat, ini sensornya, ini skema pemasangannya, ini bentuk sensornya. Yang ketiga, alat penjernih air. Alat penjernih air ini bisa kita lihat pada ini, kita bisa pakai kulit pisang, eceng gondok.
Kita bisa lihat ini adalah filterisasi air secara alami. Kita bisa lihat gambarnya.